Di tengah kehidupan yang terus berjalan, terdapat jejak sejarah yang menunggu untuk ditemukan. Salah satunya adalah sebuah makam yang penemuannya memerlukan waktu dan perjuangan. Kisah menarik dari makam Syekh Amung Rogo yang terletak di Dusun Balian, Desa Amung Rogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi bagian dari perjalanan sejarah tersebut. Dan sejurnih, ikuti terus perjalanan kami dalam menelusuri makam Syekh Amung Rogo hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Syekh Amung Rogo ini dulu ya belum ada cerita kalau ada makamnya, belum ada. Waktu tahun 1997 kalau nggak salah, itu saya disuruh sama guru saya, guru ngaji saya disuruh puasa. Saya nggak tahu tujuan puasa itu apa. Puasa tapi puasa melek, nggak puasa nggak makan nggak minum nggak, tapi puasa melek. Saya disuruh waktu itu jangan banyak tidur sore, ya dianggap melek terus lah. Saya nggak tahu tujuannya apa itu. Selama kalau nggak salah selama 7 tahun, selama 7 tahun saya hitung ada cerita, ada sih dari cerita rakyat ya, cerita rakyat. Di sini katanya ada wali, tapi namanya siapa saya nggak tahu. Terus ada kedatangan dari Keraton Surakarta Hadiningrat Solo. Itu hadir di sini di Desa Amung Rogo pas tepatnya bulan Sapar. Itu tertarik. Kalau di Amung Rogo itu kalau bulan Sapar itu rame, itu kidungan, mocopatan. Waktu itu dari Keraton Surakarta Hadiningrat Solo, dia di sini cerita bahwa Amung Rogo ini bukan sekedar nama Amung Rogo, bahkan dia mengatakan bahwa Desa Amung Rogo itu sebenarnya nama seseorang, bahkan dia seorang waliwoh. Oke, Journey, saat ini kita sudah berada tepat di depan makam Syekh Amung Rogo, di mana tempat ini di Dukuh Malian, Desa Amung Rogo, Kabupaten Batang. Seperti yang kita lihat bahwa bangunan dari makam Syekh Amung Rogo itu berciri khas dari Kerajaan Majapahit. Untuk bagian pusaka, soko, seperti yang kita lihat bahwa ini berdiri sejajar. Dan untuk pintu utama dari makam Syekh Amung Rogo itu berupa motif batik yang menyerupai Kerajaan Majapahit. Di sebelah sana ada sebuah pendopo yang dimana terdapat sebuah prasasti yang berdasarkan informasi yang kita terima merupakan prasasti dengan bentuk yoni. Dan untuk masuk ke area makam Syekh Amung Rogo itu masih dibilang mudah karena jalannya sudah terlihat mulus dan juga terbuat dari cor beton ya pemirsa ya. Dan untuk saat ini di sebelah kiri saya ini merupakan tempat untuk berteduh pengunjung yang ingin bersyarah ataupun melakukan kegiatan ngaji bersama di bulan Safar ya, sudah difasilitasi oleh pengurus ini. Dan untuk saat ini untuk masuk ke area makam Syekh itu terdapat beberapa anak tangga untuk menuju ke dalam bangunannya. Dan sebelum kita masuk juga kita harus melewati beberapa anak tangga yang kondisinya juga
mudah untuk kita lalui untuk menuju bangunan ini. Waktu itu ada cerita dari desa ini, dari Kampung Malian sini, yang punya kebun ini menemukan apa itu kalau di kuburan itulah patok kalau sini bahasa sini tenger ya. Tenger itu menemukan tenger di situ. Terus saya selidiki, tenger itu ternyata ada, tapi cuma satu tenger itu. Saya sama teman saya berdua, terus saya bilang, wah ini Mojopahit ini. Teman saya nggak percaya, sok tahu sampean yang Mojopahit ini. Orang yakin Mojopahit, saya yakin Mojopahit ini. Waktu itu saya ke tempat guru saya yang nyuruh saya sering-sering melek ya. Dari guru saya, udahlah ini aja, nanti malam kamu berapa orang terserah kamu yang dipercaya kamu tidakkan di tempatnya, di tempat patok yang ditemukan itu. Saya bertiga, saya, Bapak Narno, terus Bapak Eko. Saya bertiga di situ mulai jam 12. Saya mulai baca wirid lah dari guru saya. Alhamdulillah pada malam itu ada tanda-tanda. Jadi kasih tahu sama guru saya, nanti tandanya begini. Waktu itu malam sekitar mulai jam 12 sampai kalau nggak salah sampai jam 2 kayaknya. Itu tanda-tanda itu menetap di situ, nggak kemana-mana. Terus bangunan yang sudah dibangun itu ya, ini maaf ya, ini nyata benar saya yang benar-benar menyaksikan. Saya nggak tahu kalau bangunnya dulu kayak gitu, saya nggak tahu. Tapi nyata pada malam itu kelihatan ada bangunan seperti itu. Saya merinding ini. Merinding. Maaf. Itu gambaran apa? Bangunan yang seperti itu persis gambaran. Syekh Amongrogo, yang pada masa kerajaan Mataram dikenal sebagai seorang tokoh agama Islam yang sangat dihormati, adalah keturunan dari Sunan Girik Daton, yang dalam kesehariannya dikenal dengan nama asli Raden Arya Jayeng Resmi. Seorang ulama besar yang telah berkontribusi dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, meninggalkan jejak spiritual yang dalam hingga kini masih dirasakan. Sejak ditemukan pada tahun 2013, makam ini telah menjadi sebuah simbol penting yang menyimpan bukan hanya sejarah, tetapi juga nilai-nilai spiritual yang diyakini oleh banyak orang. Proses penemuan makam ini bukanlah hal yang mudah. Setelah bertahun-tahun pencarian yang tak terjawab, seorang juru kunci dengan penuh ketekunan melakukan ritual belekan, mengurangi waktu tidur dengan memperbanyak zikir selama 7 tahun lamanya untuk mendapatkan petunjuk. Dan sejurne, sejarah dari Syekh Amongrogo berawal dari nama Desa Amongrogo. Pada saat itu ada seorang yang bertemu dengan seorang musafir.
Musafir mengatakan bahwa nama desa ini bukan nama biasa, tetapi nama Wali Agung. Dibuktikan dengan ada seorang yang menemukan sebuah patok yang berada di sekitaran area makam sini dengan ciri khas dari kerajaan Majapahit. Pada saat itulah beliau mendatangi gurunya dan guru tersebut memberikan perintah untuk bertirakat di area sekitar makam sini. Pada tirakat tersebut, seorang tersebut melihat bangunan gaib yang pada saat itu bangunan sudah seperti yang sudah terrealisasi, seperti yang di belakang saya ini. Pada saat itu seperti melihat dimensi masa depan. Kata Pak Yai, saya ngebel Pak Yai, sudah ada tanda-tanda, sudah saya ambil tanahnya. Udah bawa sini, langsung. Terus dibawa Pak Yai bilang, saya yakin hak wawahi ini tempatnya. Dipegang sama Pak Yai. Besok dibawa ke tempat Mbah Hasim Hadi Ambarawa yang ahli makam. Waktu itu bawa ke sana sama Pak Lurah, terus tokoh agama, tokoh masyarakat, sekalian saya juga teman-teman saya sana. Itu bawa tanah itu bukan hanya satu punya saya, teman saya juga bawa, tapi nggak tahu ngambilnya di mana, nggak tahu. Mungkin dia percaya apa dia ada di mana. Tapi yang dipegang sama Mbah Hasim Hadi sana yang punya saya. Ini makamnya, sekalian ngasih nama, kalau salah nggak salah tiga nama. Ini bisa disebutkan di sini nggak usah ya, cukup Mbah Morogo aja ya. Itu Mbah Morogo. Mbah Hasim waktu itu ngasih untuk mujadan di sini, untuk menstabilkan wilayah sini supaya nggak rawan. Kata Mbah Hasim tempat ini masih rawan. Sampean niki ampun mriko sak derenge dimujadahi mangke tiyang kathah ampun mriko niku tasik gawat-gawate mriko. Ngeten Mbah Hasim. Waktu itu mujadahan pertama dikasih Mbah Hasim kalau nggak salah masih lama itu kayaknya berapa hari ya. Kalau nggak salah 1 bulanan. Pada waktu itu hari yang ditentukan Mbah Hasim, pas hari itu nanti malam mau mujadahan, itu mau hujan enggak karuan, langit itu peteng. Saya juga takut, malu, campur takut, malu gimana ya, apa itu makam beneran apa enggak. Saya sempat malu. Nanti malam mujadahan sore jam 5 itu langit petengnya ndak karuan. Saya takutnya wah gitu ngapusi orang makom. Kepikiran saya apa ada orang nanti di sana. Ya, nah. Saya keluar rumah, saya bilang sama itu hati saya sampai ngacung ke langit, yang langit hitam itu. Ya Allah, kalau memang itu wali ini panjenengan ya Allah, dudano saiki dintek udane saiki engko bengi terang. Langsung seketika itu budak langsung buer. Saya lari ke rumah, langsung hujan turun, berhenti saya ingat itu seketika nggak terlalu lama hujan gede banget. Langsung kalau nggak salah nggak ada setengah jam hujan itu langsung terang, langsung padang, malamnya padang. Sini sudah disiapkan sama anak-anak saya nyuruh teman-teman saya persiapkan ada sound, ada lampu. Tapi alhamdulillah waktu itu
orang satu desa itu hadir di sini semua. Malam itu malam mujadan. Padahal tempatnya itu becek suara kaluan. Tempatnya becek, tapi saya alhamdulillah wah berarti itu wali. Batin saya, oh berarti yakin wali. Dan sejurnih, ada misteri di balik ditemukannya makam Syekh Amung-Rogo. Pada saat setelah dilaksanakannya mujahadah, ada salah satu masyarakat yang mengalami sakit lama. Beliau seperti ketakutan ataupun mengalami trauma untuk melihat area makam Syekh Amung-Rogo. Setelah itu, seorang penjuru kunci didatangi oleh keluarganya, dan beliau pun mendatangi seorang yang sakit tersebut dan menanyai. Pada saat itu orang sakit tersebut menceritakan bahwa dia melihat sebuah cahaya yang sangat terang yang berada di area sekitar makam sini. Pada saat itulah orang tersebut mengalami sakit yang begitu lama dan belum ada obatnya. Setelah itu penjuru kunci bertemu dengan seorang mbah, dan dia menyarankan untuk mengobati sakit tersebut menggunakan air sendang yang berada di sekitar makam Syekh Amung-Rogo. Dan pada saat itulah beliau memberikan air, dan alangkah ajaibnya sakit tersebut sembuh. Dan dari misteri tersebutlah masyarakat sini yakin bahwa makam Syekh Amung-Rogo tepat dan benar berada di Desa Amung-Rogo, Kabupaten Batang. Kisah-kisah yang mengelilingi makam ini juga penuh dengan misteri yang tak dapat dijelaskan dengan logika. Sebuah kejadian luar biasa pernah terjadi ketika seorang warga setempat yang ikut serta dalam mujahadah malam itu mengalami perubahan yang tak wajar. Setelah berpartisipasi dalam doa bersama, seorang warga tiba-tiba jatuh sakit seperti terperangkap dalam trauma yang dalam dan tak mau bercerita. Lantas, untuk menyebutkan trauma tersebut, seorang juru kunci menggunakan air dari sendang yang berada di sekitar makam, yang konon dipercaya memiliki kekuatan untuk menyembuhkan segala penyakit. Pada malam itu juga ada terjadi yang tidak masuk akal. Saya baru tahu seminggu setelah ini mujahadah. Saya dikasih tahu sama teman saya, orangnya itu sakit. Itu malah kakaknya ke tempat saya, kamu tanggung jawab Pak Yono. Loh, tanggung jawab apa? Itu loh adik saya pas waktu mujahadah itu katanya lihat lihat apa? Pokoknya kamu harus ke sana ke adik saya, ngomong aja sama adik saya. Saya sempat takut apa itu terjadi apa. Terus saya ke tempat yang terjadi di sini sampai sakit itu, saya tanyain, sampai jani berapa ning makom ki ana apa? Dia nggak berani jawab, kayak takut itu loh, kayak takut. Itu perempuan. Oh sawedi, karena aku sawedi, jadinya nopo. Dia melihat sinar yang terangnya, warnanya putih tapi menerangi semua wilayah situ. Dia bercerita itu,
aku nganti saiki wedi Mbah, arep rono iki wedi. Aku kelingan ngono kae. Terus sampean apa wae? Cuma itu, cuma sinar, tapi sinar yang terangnya ora karuan, warnanya putih. Waktu itu dia juga sakit, saya kasih air sini ya. Air sini alhamdulillah sembuh, tidak ketakutan lagi. Alhamdulillah lah, air sini yang katanya orang dulu air ini kan air keramat, sendang ini, sendang keramat. Itu dari dulu, padahal sini sendang banyak, dari sana itu banyak ada sendang, tapi yang hidup cuma sini, yang masih dipakai masyarakat. Dan sejurnai kita telah banyak melihat bagian dan juga sejarah dari makam Syekh Amung-Rogo. Dan saat ini kita sudah berada di Sendang Keramat, di mana sendang ini merupakan sumber mata air yang dipercaya oleh masyarakat dan juga pengunjung bisa mengobati segala penyakit. Dan untuk kondisi saat ini, makam ini belum terlalu ramai dikunjungi karena memang lokasinya bisa dibilang terisolasi. Dan untuk masyarakat sini masih banyak melakukan kegiatan di dalam makam Syekh Amung-Rogo, tepatnya di bulan Syafar untuk melakukan ngaji rawatib ataupun selapanan. Dan masih banyak sejarawan yang memang tertarik dengan dunia spiritualitas untuk bisa meneliti apa saja yang belum terkulik di dalam makam Syekh Amung-Rogo sendiri. Kalau masyarakat sini alhamdulillah Pak, alhamdulillah senang lah adanya makam ini. Ya kalau bagi saya ya mudah-mudahan masyarakat, kalau kontra ada kontra ya, 1 orang 2 orang ada lah, tapi alhamdulillah semua fokus ke makam sini. Orang katanya Amung-Rogo itu katanya kan mbahnya, mosok orang sini sama mbahi ke orang anu ya. Ya mudah-mudahan untuk masyarakat desa Amung-Rogo dan sekitarnya, mudah-mudahan adanya makam Syekh Amung-Rogo diberi keberkahan, diberi kesehatan lahir batin jasmani rohani, dijauhkan dari balaknya Allah adanya makam ini. Dan sejurnai, demikianlah perjalanan kami dalam menelusuri makam Syekh Amung-Rogo. Terus saksikan di Jurnai hanya di Batik TV setiap hari Selasa untuk terus mengikuti perjalanan kami selanjutnya dalam mengungkap fakta dan misteri hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah.